Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat anak-anak ibu yang telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Nah, untuk itu anak-anak ibu harus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu semangat? Semangat, Bu. Apakah anak-anak ibu semangat? Semangat, Bu. Kita harus semangat. Karena apa? Karena dengan semangat kita bisa mudah dapat meraih mimpi dan bisa menggapai cita-cita yang kita ingin. Kita tentu harus semangat agar apa yang kita inginkan dapat kita peroleh. Karena dengan semangat yang keras akan mendapatkan hasil yang baik. Oke anak-anak ibu, sebelum ibu masuk ke materi kita hari ini, adakah anak-anak ibu yang masih ingat materi kita sebelumnya pada bab 1? Adakah yang masih ingat anak-anak ibu materi kita sebelumnya yang pada materi bab 1? Coba yang bisa boleh angkat tangannya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Materi kita pada bab 1, ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya tinggi, coba sayang. Sejarah kelahiran Pancasila, latar sejarah kelahiran Pancasila, kelahiran Pancasila, Oke, ada lagi. Coba kalau mau ngomong angkat tangannya yang tinggi. Oke, boleh. Naura silakan. masa penjajahanmu, masa kebangkitan nasional, kelahiran Pancasila, kerajaan negara, hari lahir Pancasila, perumusan Pancasila, Bu. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu, materi kita sebelumnya yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ada satu badan yang merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ayo, siapa dan apa yang merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Masih ingat? Ada satu badan. Boleh tinggi nak? Boleh tinggi sayang? Oke. Badan apa? Badan Pendidikan Kepemudaan Negara Indonesia. Badan BPUPK. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, satu lagi. Siapakah yang masih ingat siapa tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia? Iya, Naura lagi. Silakan Naura. Presiden Soekarno, Bu, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Anies Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Anies, Abdi Kusuma Cokro Sudoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Farid Qasim, Mr. Ahmad Syabagi. Iya, itu tadi yang Naura sebutkan adalah panitia 9. Kemudian yang ibu tanyakan, siapakah tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia? Ada yang bisa? Boleh angkat tangannya? Boleh anak ibu? Siapa yang merumuskan dasar negara Indonesia? Iya, boleh berdiri nakku. Presiden Soekarno, Bu, Iya, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Dr. Agus Muhammad Hatta. Iya, untuk kurang tepat. Oke, boleh dulu Raffi. Nah, masih ingatkah anak ibu siapa tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia? Oke, boleh Nazwa, angkat tangannya. Iya. Dan Mr. Supomo. Iya, nah, jadi anak ibu tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia itu ada Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Oke, baiklah anak ibu. Perhatikan
Ya boleh, silakan Naura. Agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, agar hubungan di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, terima kasih Naura. Nah, jadi anak-anak ibu, setelah kita mengamati gambar tersebut, maka ada pun makna norma, yaitu aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Jadi ingat aja anak ibu, norma itu adalah satu ketentuan atau peraturan yang mengikat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian masyarakat mengapa memerlukan norma? Di dalam masyarakat kita memerlukan norma itu sebagai panduan, kemudian sebagai tatanan, dan juga sebagai pengendali tingkah laku. Baik, selanjutnya anak ibu, kita akan membahas mengenai pengertian norma. Nah, norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisikan perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Kemudian, oleh sebab itu, norma merupakan panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Oke, anak ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam norma dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang namanya macam-macam norma. Adapun macam-macam norma tersebut yaitu yang pertama itu ada norma agama, kemudian ada norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Nah, ini adalah merupakan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pada norma. Jadi anak ibu, di dalam kita menerapkan norma itu harus adanya hak dan kewajiban. Nah, hak dalam norma memiliki arti bahwa norma mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat pada norma. Misalnya, saat sekolah, semua siswa memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang baik dari sesama siswa, guru, maupun seluruh warga sekolah. Kemudian, sedangkan kewajiban dalam norma memiliki arti bahwa norma mengandung hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang yang terkait pada norma. Misalnya, pelajar memiliki kewajiban untuk belajar. Oke, baik, selanjutnya anak ibu. Nah, di sini ibu ada menyiapkan video pembelajaran. Jadi anak-anak ibu silahkan simak video pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu semua, untuk melihat video pembelajaran ini, anak-anak ibu nanti silahkan membuat catatan kecil apa yang kira-kira menurut anak ibu penting, boleh dituliskan di dalam bukunya masing-masing. Jadi anak ibu silahkan disimak dan diperhatikan serta dipahami materi yang akan ibu sajikan dalam video pembelajaran ini. Paham? Baik, mari kita saksikan ya anak ibu.
device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Rumah tersebut, entah itu rumah kita sendiri, apalagi kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Baik anak ibu, silakan perhatikan dan simak materi kita pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai bagian A-nya, norma masyarakat. Ketika kita akan memasuki rumah, kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan? Ya, sebagai seorang warga yang baik, tentunya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu untuk memasuki rumah tersebut. Entah itu rumah kita sendiri, apalagi kalau rumah itu rumah orang lain, tentunya harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah tersebut keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, mengucapkan salam sebelum memasuki rumah itu merupakan salah satu contoh dari norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat diperlukan agar di dalam masyarakat tersebut terciptanya suatu budaya yang sangat terlibat. Yang selanjutnya, pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam suatu masyarakat. Karena di sini norma ini sifatnya itu mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh seluruh orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi seseorang yang tidak mematuhi norma atau melanggar norma tersebut, tentunya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya itu dapat bermacam-macam bentuknya, baik itu dari yang ringan maupun berat, disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat setempat. Contohnya saja di Aceh. Nah, kalau ada seseorang yang sampai melanggar norma di Aceh, akan dikenakan sanksi yaitu dicambuk punggungnya. Adapun juga di daerah Kalimantan serta Papua. Jadi kalau ada orang yang sampai melanggar norma yang ada di daerah tersebut, maka akan dikenakan sanksinya itu membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma tersebut. Di masing-masing daerah tertentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Contohnya saja peraturan sekolah. Nah, itu umumnya merupakan norma tertulis. Nah, sedangkan norma tidak tertulis yaitu tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Yang selanjutnya di sini nilai penting norma. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, jadi anak ibu, tadi kita sudah menyaksikan hasil video pembelajaran kita. Nah, tadi setelah menyaksikan video pembelajaran, apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kita tadi anak ibu? Pengertian norma, Bu. Iya, ibu mau Bang Said. Apa nak yang disampaikan tadi, boleh berdiri anak ibu? Pengertian norma, Bu.
di dalam suatu masyarakat. Maka norma perlu Tadi kan kita membahas tentang pengertian norma. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai nilai penting norma. Jadi di dalam pengertian norma kita harus adanya nilai-nilai penting yang gabungan pada norma itu. Oke, sekarang silakan anak-anak ibu simak dan perhatikan video pembelajaran kita. Masih semangat? Masih semangat anak ibu? Masih, Bu. Baik, kita lanjutkan bisa? dibudayakan sejak dini. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memberlakukan sanksi. Sanksinya dapat bersifat ringan seperti berupa teguran atau peringatan saja agar tidak melanggar norma yang sama di waktu yang lain. Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggar sanksi tersebut. Dengan adanya sanksi itu diharapkan tidak ada lagi pelanggaran norma sehingga terciptanya suatu ketertiban serta kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya jenis norma. Nah, secara umum norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah serta larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua yaitu norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan mana yang buruk dan yang baik. Yang ketiga, norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini tentunya akan mendapatkan sanksi yaitu berupa hukuman penjara atau denda. Yang selanjutnya 4. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia sendiri, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Norma ketuhanan yaitu merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya yaitu untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita. Selanjutnya norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya yaitu norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik itu kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib, disiplin dan bekerja sama. Yang selanjutnya norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong serta kerjasama. Yang terakhir yaitu norma keadilan sosial. Ini merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri.
Hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Seperti yang terjadi pada pelajar di sekolah. Aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. Setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena bimbingan itu merupakan haknya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Seperti di sekolah, ada hal yang harus diperoleh dan ada yang harus dilakukan setiap siswa. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Buku itu harus diperoleh pembelinya, bukan diperoleh orang lain. Buku itu merupakan haknya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya mengajar. Guru dari sekolah lain tidak berwenang atau tidak berhak mengajar di sekolah ini. Dengan demikian, milik atau punya atau berwenang itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada. Seperti norma di sekolah, semua siswa berhak mendapat kasih sayang dan penghargaan dari sesama siswa. Maka setiap siswa harus mengasihi dan menghargai semua temannya tanpa kecuali. Itulah contoh manfaat dari sebuah norma. Setiap orang berhak mendapat manfaat dari norma atau aturan yang dibuat karena manfaat norma merupakan haknya. Bila seseorang belum memperoleh manfaat dari suatu norma, maka orang itu berhak memintanya. Hati. Jadi anak-anak ibu, dari pemaparan video pembelajaran kita tadi membahas mengenai tentang video pembelajaran yang kedua tentang boleh berdiri?
Five, Oke, siap. 5, 4, 3, 2. Oke, semangat. Oke, putar.
2. Setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai usia harinya. Nomor 2. Mengapa pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat? Mengucapkan salam sebelum memasuki rumah merupakan salah satu contoh norma begitu. Ulang selalu menghormati orang tua. Kesimpulan, jenis-jenis norma. 1. Norma agama. 2. Norma sosial. 3. Norma sosial. 4. Norma hukum. Demikianlah dari kami. Terima kasih. Ya, baik, itu adalah presentasi dari hasil kelompok 1. Ada yang ingin bertanya yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1, anak-anak ibu? Sudah pas? Sudah? Oke, baik, anak ibu kelompok 1 ibu persilahkan untuk duduk. Kemudian lanjut kelompok 2. Silakan mempresentasi presentasinya. Oke, baik, anak ibu perhatikan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan presentasi dari norma. Nama kelompok adalah Buaya Putih. Nama anggota Andika Najah Buana Said Dinda. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat macam-macam. Sebutkan macam-macam norma tersebut. Norma pertama, norma agama. Norma kedua, norma susila. Norma ketiga, norma sosial. Norma keempat, norma hukum. Tuliskan satu contoh masing-masing norma tersebut. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kaidah suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan yang saya dapat adalah tentang norma, yaitu norma agama, norma susila, norma sosial, norma hukum. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok anak ibu ini. Apa saja tepuk tangannya? Nah, jadi anak-anak ibu, itu adalah hasil dari diskusi yang sudah telah kita laksanakan. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, silakan. Maju kelompok Naura, silakan. Oke, untuk selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang bisa disebut juga Mawar. Perkenalkan nama saya Naura. Perkenalkan nama saya Alexandra. Perkenalkan nama saya Natif. Perkenalkan nama saya Rafi. Di sini kami ingin presentasikan hak dan kewajiban dalam norma. 1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam norma? Sebutkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik saya. 2. Tuliskan 2 hak dan 2 kewajiban yang kamu laksanakan sebagai siswa di sekolah. 1. Mendapatkan kasih sayang dari guru. 2. Mendapatkan ilmu dari guru. Kewajiban. 1. Mengerjakan tugas yang diberi guru. 3. Taat kepada peraturan sekolah. 3. Kesimpulan. Kami dari kelompok A belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Hak adalah milik atau punya. Misalnya buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Baik, untuk anak ibu adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Sudah pas? Ya, baik, terima kasih kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi
Nama kelompok Singa Putih. Nama anggota Marvin, Joel, Saiful, Kian, Adit. Apa tujuan dari adanya norma? Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. 2. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Membentuk akhlak atau karakter manusia. Kesimpulan. Jenis-jenis norma: norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma sosial. Sekian, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok buaya putih. Oke, baik, selanjutnya untuk kelompok 5. Baik, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dilakukan bersama teman-temannya. Hentikan dulu yang rapi ya, Ibu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok bola. Nama anggota Renatu Kebalian. Nama Siva Rosati. Permasalahan satu akan terjadi jika tidak dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya norma. Maka kehidupan masyarakat akan tidak teratur jika norma tidak ada. Dua, apakah sanksi jika seseorang melanggar norma hukum? Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. 3. Kesimpulan, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu kelompok 5. Nah, jadi Ibu mau menanggapi dari hasil diskusi anak-anak Ibu semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, untuk itu anak-anak Ibu tadi dari diskusi yang sudah dipaparkan baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta kelompok 4 dan 5. Nah, yang dibahas itu adalah mengenai norma pada masyarakat, kemudian hak dan kewajiban pada norma serta penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bukan begitu anak-anak Ibu? Bukan begitu anak-anak Ibu? Iya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melaksanakan hasil diskusi, apa yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Untuk kesimpulannya tadi kita membahas mengenai norma. Norma itu adalah tadi kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang bersifat mengikat, dan apabila seseorang melanggar norma maka akan dikenakan sanksi. Bukan begitu anak Ibu? Iya. Nah, harus adanya penyetaraan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi kita harus menunaikan yang namanya kewajiban dan akan memperoleh hak. Bukan begitu kan anak Ibu semuanya? Iya. Kemudian sekarang Ibu mau lanjut ke asesmen formatif, yang dimana untuk asesmen formatif ini silakan anak-anak Ibu kerjakan, dan asesmen formatif ini adalah tes tertulis. Silakan anak Ibu kerjakan untuk asesmen formatif ini untuk nilai per individu. Asesmen formatif tes tertulis untuk nilai individu dan akan Ibu bagikan dan langsung dikerjakan. Paham anak Ibu?
Maju lagi, oh sedikit lagi. Bisa mengerjakannya, Lois? Bisa. Ada yang sulit? Untuk menjawabnya, nah Ibu, boleh dilihat dari sumber belajarnya ya. Boleh dilihat dari buku PKN-nya. Dari buku
Baik anak.